Shalom, apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Jemaat terkasih dalam Tuhan, darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus menyembuhkan kita dari semua penyakit kita, Amin. dari semua kelemahan tubuh kita. Haleluya Yesus. Darah Yesus yang menjadikan kita baru. Darah-Mu Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku
bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari sama-sama katakan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru, ku Kau jadikan kami baru Tuhan, oleh darahmu Yesus, oleh darahmu Tuhan, oleh pengorbananmu kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita minta kelayakan dari Tuhan, sehingga ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kita dapat memperoleh kekuatan baru di dalamnya. Haleluya. Ada kuasa
dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah kiranya Kau melayakan kehidupan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, sehingga ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, ada mujizat, ada kuasa, dan berkat-Mu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami siap terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat penebusan-Mu. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya.
kami dibaharui, hidup kami diampuni, hidup kami diselamatkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, semua dosa-dosa kami telah Engkau hapuskan. Setiap umat-Mu yang telah makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, layak memperoleh mujizat dari Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan, semua penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Oleh darah-Mu, oleh tubuh-Mu yang terpecah, dan oleh bilur-bilur-Mu, penyakit kami sudah sembuh Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, shalom saudara. Saya bersyukur kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Dan saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang mengendalikan hati dengan tidak mengeluh dan menggerutu. Saya berdoa kita semua pada saat ini mampu mengendalikan hati kita, mampu mengendalikan diri kita dengan tidak mengeluh, tidak menggerutu, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-39. Ratapan 3 ayat yang ke-39. Saya bacakan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Saudara, menggerutu atau mengeluh adalah pembunuh rohani seseorang. Ketika seseorang memiliki habit mengeluh, ketika seseorang memiliki habit menggerutu, maka pada saat itu habitnya akan membunuh sukacita dan kebahagiaan di dalam hatinya. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika mereka mendengar keluhan, ketika mereka mendengar gerutuan, maka mereka akan ketularan tidak menjadi bahagia. Mereka akan kehilangan sukacita, dan mereka akan kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Alkitab mencatat bahwa mengeluh dan menggerutu adalah dosa terbesar bangsa Israel. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Generasi pertama orang Israel yang keluar dari Mesir, tidak satu pun yang dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berdoa supaya kita yang ada pada saat ini, kita yang mengikuti ibadah online pada saat ini, tidak mengeluh dan menggerutu di dalam kehidupan kita. Mengapa manusia suka mengeluh? Mengapa manusia suka menggerutu? Ada dua hal yang saya catat mengapa manusia suka mengeluh dan menggerutu. Yang pertama, karena merasa tidak diperlakukan adil di dalam kehidupan ini. Para pengeluh akan berkeluh kesah bahwa hidup ini tidak adil. Dan kita semua sama-sama tahu bahwa kenyataannya memang hidup ini tidak adil. Keadilan sejati hanya baru kita dapatkan pada saat Tuhan datang menjemput kehidupan kita untuk menentukan apakah kita berada di sorga atau di neraka. Kemudian, mengapa manusia suka mengeluh? Karena manusia merasa tidak dihargai. Saudara-saudara, orang yang merasa tidak dihargai selalu merasa sakit hati. Orang yang merasa tidak dihargai selalu merasa tidak diperlakukan adil di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, orang-orang jenis ini selalu mengeluh di dalam kehidupannya. Dan saudara-saudara, mengapa orang mengeluh? Karena mereka melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan seperti apa yang dikehendaki. Ekspektasi mereka ternyata berbeda dengan realita yang terjadi. Oleh sebab itu mereka mengeluh. Harapan mereka, keinginan mereka tidak terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk hanya mengharap, untuk hanya menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita akan melihat bagaimana cara kita mengatasi kebiasaan suka mengeluh. Bagaimana cara kita untuk mengatasi kebiasaan yang suka menggerutu. Yang pertama, saudara-saudara,
supaya kita bisa mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan kita tentang menggerutu, tentang berkeluh kesah, adalah kita harus mengakui bahwa kitalah orang yang suka menggerutu dan mengeluh di dalam kehidupan ini. Kita harus mengakui bahwa sifat menggerutu dan mengeluh itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayatnya di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara, ketika kita berani mengakui bahwa masalah menggerutu, masalah mengeluh itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan berusaha untuk bisa mengubahnya. Maka akan timbul kesadaran bahwa mengeluh dan menggerutu itu tidak baik. Dan ketika kita sadar bahwa mengeluh dan menggerutu itu tidak baik, maka kita akan berusaha meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik itu dalam kehidupan kita. Hal ini harus ada dalam kehidupan orang Kristen. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi yang semakin hari semakin maju. Kita bisa menjadi pribadi yang semakin hari semakin diubahkan. Kita jangan menyembunyikan kelemahan kita. Kita jangan berusaha menyembunyikan pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Tapi akuilah bahwa kita ini orang yang berdosa. Kita ini orang yang suka mengeluh, suka menggerutu. Dan itu ada dalam kehidupan kita. Mengapa seringkali dosa menggerutu dan dosa mengeluh sulit untuk bisa diubahkan? Sulit untuk bisa berubah, saudara. Karena kita tidak mengakui bahwa itu ada dalam kehidupan kita. Kita sulit bertobat, kita sulit berubah kalau kita tidak mau mengakui bahwa kelemahan, kekurangan, dan dosa itu ada dalam kehidupan kita. Saudara, Israel dicatat mengucapkan 7 kali persungutan, keluhan selama berada di padang gurun. Dan karena keluh kesah mereka, karena gerutuan mereka, akhirnya Tuhan menghukum mereka sehingga generasi pertama mereka tidak masuk di dalam tanah Kanaan. Hari ini kita bersama-sama rindu untuk bisa masuk di dalam tanah perjanjian, yaitu surga samawi. Dan ketika itu menjadi kerinduan kita bersama, mari ubah hidup kita, ubah tabiat kita, ubah kebiasaan kita yang tidak baik, khususnya dalam hal menggerutu. Kita belajar untuk tidak menggerutu lagi. Kita belajar untuk tidak mengeluh. Kita belajar untuk tidak sedikit-sedikit kita komplain kepada orang lain, khususnya kepada Tuhan. Kita belajar untuk meninggalkan sifat-sifat seperti itu. Saya yakin dan percaya kehidupan kita akan semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi sifat kebiasaan suka mengeluh dan menggerutu? Yang pertama tadi kita harus mengakui bahwa kita ini manusia yang suka menggerutu. Sifat menggerutu dan berkeluh kesah itu ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasinya? Kita atasi dengan mau bertanggung jawab. Sebagai pribadi yang baik, kita harus belajar untuk mau bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu ayat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15b. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15b. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara yang terkasih, seringkali kita mengeluh, seringkali kita menggerutu hanya sebagai upaya untuk tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengeluh, seringkali kita menggerutu hanyalah sebagai upaya untuk menyalahkan orang lain ketika terjadi sesuatu di dalam kehidupan ini. Seringkali keluhan kita, gerutuan kita hanyalah sebuah alasan karena apa yang menjadi harapan kita tidak menjadi kenyataan, saudara. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita harus belajar untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan, terhadap apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Kita bertanggung jawab terhadap
apa yang kita pikirkan. Dan oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang terkasih, untuk bisa menghindari sifat suka mengeluh, suka menggerutu yang akhirnya membuat orang lain disalahkan, kita mulai belajar untuk bertanggung jawab. Sebesar apapun resiko dari bertanggung jawab, kita harus mau hadapi dengan baik, saudara. Kita mau hadapi dengan penuh keterbukaan. Karena kita tahu, dengan belajar bertanggung jawab, kita akan memiliki kedewasaan secara rohani di dalam kehidupan ini. Kedewasaan rohani akan membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Berawal dari bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Berawal dari bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Dan ciri orang yang dewasa rohani salah satunya adalah mau bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Kemudian berikutnya, saudara, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat supaya sifat kebiasaan suka mengeluh dan menggerutu dapat kita atasi dengan baik. Selain kita mengakui masalah itu ada, mau bertanggung jawab, yang ketiga, yang terakhir adalah mari kita mengembangkan sikap suka bersyukur. Mari kita mengembangkan sikap suka bersyukur. Mari kita lihat satu ayat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, Tuhan menghendaki supaya kita mengucap syukur dalam kehidupan ini. Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan di dalam kehidupan ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita tahu bahwa dalam segala keadaan, karena kita tahu bahwa dalam segala situasi, dalam segala kondisi, Tuhan selalu ada untuk mengubah setiap hal yang tidak baik menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengubah hal yang jahat menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Saudara, kita bisa melihat contoh di dalam Alkitab. Paling tidak ada 2 contoh yang akan saya berikan pada hari ini. Yang pertama adalah kisah Yusuf yang kehidupannya kelihatannya selalu dirundung dengan masalah, selalu diliputi dengan berbagai macam persoalan. Yusuf dijual di Mesir, dan ternyata itu bukan akhir dari kehidupan Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, dan ternyata situasi seperti itu bukan membuat Yusuf terpuruk, tapi justru membuat kehidupan Yusuf semakin hari semakin naik ke tempat yang lebih baik, saudara. Lewat penjara, lewat dia diperlakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya, Tuhan menyelamatkan umat Israel dari kelaparan. Dan kita bisa melihat bagaimana kisah Yusuf selanjutnya. Akhirnya kisah Yusuf happy ending, saudara. Ya, Yusuf menjadi orang yang diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan secara luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan inilah kehidupan orang yang suka bersyukur. Walaupun masalah terjadi, walaupun persoalan bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita suka mengucap syukur, maka persoalan kita akan diubah Tuhan menjadi sebuah berkat. Kemudian kita juga bisa melihat di contoh yang kedua, bagaimana Rasul Paulus. Kehidupan Rasul Paulus yang begitu tidak nyaman, saudara. Walaupun dia seorang pemberita Injil, walaupun dia seorang rasul yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, namun kita bisa melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus yang sedikit-sedikit harus menerima atau merasakan penderitaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Rasul Paulus ditangkap dan diadili di Roma, diperlakukan secara tidak manusiawi, tapi ternyata itu merupakan cara Tuhan agar Rasul Paulus dapat memberitakan Injil sampai ke Roma, saudara. Kita bisa tahu bahwa ibu kota dunia pada saat itu adalah Roma, dan sebelumnya Rasul Paulus berkali-kali gagal untuk bisa masuk ke kota Roma. Namun karena lewat situasi yang tidak menyenangkan buat dagingnya,
situasi yang tidak menyenangkan buat kehidupannya. Akhirnya Rasul Paulus dapat sampai ke kota Roma dan memberitakan Injil. Nama Tuhan dipermuliakan. Mengucap syukur adalah obat penawar nomor 1 di dunia ini, saudara. Mengucap syukur adalah obat penawar ketidakpuasan di dunia ini. Dan sebagaimana Rasul Paulus, walaupun diperlakukan secara tidak adil, walaupun diperlakukan secara tidak manusiawi, dia mengucap syukur. Maka hari ini kita mau belajar untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dia tetap mengucap syukur dalam segala hal, dan kita melihat berkat Tuhan senantiasa turun di dalam kehidupannya. Hari ini hal yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kita didera dengan berbagai macam persoalan, walaupun kita tengah menghadapi masalah yang barangkali membuat kita merasa saya akan jatuh, saya akan terpuruk, saya akan gagal lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tetap mengucap syukur, saya yakin masalah akan Tuhan ubah menjadi sebuah keberhasilan. Masalah saudara akan Tuhan ubah menjadi berkat buat kehidupan kita bersama. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi umat-Mu yang senantiasa mengucap syukur. Ajar kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang tidak menggerutu dan tidak mengeluh terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu tidak terlewat begitu saja, tidak kami dengar begitu saja, tapi dapat tertanam dengan baik dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan ini. Berkati kami semua yang hari ini mengikuti ibadah online, di dalam usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, di dalam kesehatan kami, di dalam setiap rencana-rencana kami ke depan. Kami yakin dan percaya setiap berkat yang terbaik akan menaungi kehidupan kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini dalam keadaan sakit, yang saat ini dalam keadaan kekurangan, yang saat ini sedang dalam keadaan kelemahan. Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, berikan kekuatan, kiranya Tuhan berikan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa buat pemerintah kami, Republik Indonesia, buat bangsa kami, buat negara kami, buat kota kami tercinta. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Nama Tuhan dapat dipermuliakan. Jauhkan kami dari berbagai macam sakit penyakit, jauhkan kami dari berbagai macam virus Tuhan, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Juga jauhkan kota kami dari berbagai macam bencana, jauhkan kota kami dari berbagai macam kerusuhan, sehingga kami umat-Mu dapat bebas mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami, dengar dan kabulkanlah, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah hidupmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.